Di off, Pak. Sudah selesai, di off. Di off. Selamat pagi. Boleh kita kameranya di-on-kan semuanya. Ya. Selama acara berdoa bersama ini, kami mohon perkenanannya untuk membuka kamera ya, kameranya di-on-kan. Kepada yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muksin Wijaya, kepada yang terhormat, Bapak Ibu orang tua wali dari kelas 12 IPA IPS, dan yang terkasih putra-putri kami kelas 12 IPA IPS. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita berkumpul bersama untuk mengadakan acara doa bersama secara daring. Sebelumnya, kita akan memulai dengan sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Kepala Sekolah, kami mempersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ulsi untuk waktu yang disediakan. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa yang berkenan pada saat ini untuk hadir, kemudian mendukung putra-putrinya untuk menjelang ujian sekolah ini. Dan juga Bapak Ibu guru semua serta para siswa kelas 12 yang kami banggakan dan Bapak kasihi. Selamat pagi, tetap sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini secara khusus kita berkumpul dalam kegiatan doa bersama yang akan dilakukan dalam jaringan atau online. Para siswa, hari ini adalah hari tenang bagi kalian, di mana kalian perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sekolah utama. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian agar ujian sekolah dapat kalian lewati dengan baik dan tidak perlu mengikuti ujian susulan. Pagi ini kita berdoa bersama untuk kalian para siswa kelas 12 yang akan memulai dilaksanakannya ujian sekolah utama pada hari Senin tanggal 6 hingga 15 Maret mendatang. Yang mana bahwa ujian sekolah utama ini adalah ujian tertulis terakhir bagi kalian para siswa untuk dapat menuntaskan pendidikan di jenjang SMA ini. Para siswa yang Bapak banggakan, saat ini adalah bagi kalian untuk berdoa, untuk memohon hikmat dan penyertaan serta pertolongan dan juga restu dari orang tua kalian, terutama menyangkut untuk keberhasilan dan juga cita-cita kalian nanti di masa depan. Dan jangan lupa dalam setiap doa, Bapak berpesan, kalian juga harus biasa mendoakan orang tua kalian. Yang sampai saat ini, kalian masih didampingi, kalian masih didukung, sehingga kalian bisa bersekolah dengan baik, terutama di SMA Harapan Kasih. Para guru kalian juga akan selalu mendoakan keberhasilan dan masa depan serta kesuksesan kalian. Demikian dari saya. Waktu saya kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Muksin atas sambutannya. Sekarang kita akan melantunkan pujian
dengan judul Allah Baik, dilanjutkan dengan firman-Mu pelita bagi kakiku. Silakan Pak Wilson. Langsung ya ke sini. 15 detik. Demikian alunan dari pujian-pujian kita, Allah yang baik dan firman-Mu pelita bagi kakiku. Selanjutnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk renungan singkat yang akan disampaikan oleh Ibu Ika. Kepada Ibu Ika kami persilahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Suara saya cukup terdengar jelas, Bapak Ibu sekalian. Jelas. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya di mana saya harus membawakan renungan singkat di doa bersama angkatan ketiga ini. Biarlah apa yang nanti kita bisa renungkan bersama-sama ini boleh menjadi bekal dan juga keberagaman kita di tempat ini untuk bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Sebelum saya akan membagikan renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kami terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu dimana boleh berada di tempat ini untuk saling mendoakan Tuhan kami untuk menjelang usia yang Tuhan. Apa yang Hamba-Mu boleh sampaikan boleh menjadi bekal dan juga pelita di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, terpuji nama-Mu sampai sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, saya coba akan share screen terlebih dahulu ya. Anak-anak sekalian. Ya. Pada renungan kali hari ini saya membawa tema bagaimanakah Anda di masa depan. Seringkali anak-anak kita atau sebagai siswa berpikir saya nanti ke depannya mau jadi apa, kemudian masa depan saya seperti apa, apakah saya bisa mencapai cita-cita saya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul di benak kita karena mereka masih bingung harus berbuat apa, apalagi sekarang di kelas 12, sebentar lagi mereka akan pada kuliah atau universitas. Mereka seringkali masih bingung untuk menentukan tujuan atau universitas mana yang akan saya ambil atau jurusan apa. Tapi ada satu ini adalah Mahatma Gandhi, kita bisa tahu semuanya ya, kita pasti sering melihat dan mendengar. Ada satu quotes-nya mengatakan seperti ini: masa depan tergantung dari apa yang kamu lakukan hari ini. Masa depan tergantung dari apa yang kamu lakukan hari ini. Ketika kita di hari ini bermalas-malasan atau seringkali menggampangkan segala sesuatu, nanti kita akan mendapatkan buahnya seperti apa yang kita lakukan hari ini.
Tetapi Mahatma Gandhi bilang, masa depan itu tergantung dari apa yang kamu lakukan. Ketika kita sudah melakukan sesuatu di hari ini dengan maksimal, dengan potensi yang kita punya, dengan terbaik apa yang bisa kita lakukan, maka kita juga akan mendapatkan buah yang terbaik juga untuk masa depan kita. Jadi apa yang kamu lakukan hari ini itu tergantung untuk di masa depan kamu apa yang harus akan kamu lakukan. Kemudian kita harus percaya dulu dan mengubah mindset kita. Apa yang harus kita lakukan untuk masa depan kita? Kita ubah pola pikir kita harus percaya dan memegang satu kepercayaan di mana di Amsal berkata bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapannya tidak akan hilang. Amsal 23 bilang bahwa hey, masa depan kamu itu sungguh ada loh dan harapan kamu gak akan pernah hilang. Kok bisa? Ya, karena sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kamu atau memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita harus percaya bahwa kita sudah memiliki masa depan, kita sudah diberikan rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan atau rancangan yang buruk, dan juga sudah diberikan hari depan yang penuh harapan. Ketika kita sudah percaya itu, jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, awalnya kita bingung mau ngapain, mau apa, mau jadi apa. Tapi Tuhan udah bilang, percaya bahwa kamu punya masa depan yang sungguh ada dan rancangan damai sejahtera untuk menyambut hari depan yang penuh dengan harapan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kamu masih bingung, Bu, nggak ngerti tujuan saya itu apa, kuliah saya harus gimana, atau saya bisa nggak mencapai kuliah saya dalam waktu yang singkat, atau nanti kalau saya di tengah jalan ternyata saya nggak selesai kuliah gimana. Yang harus kamu lakukan adalah, Ibu mau bagi 5 poin untuk kita semua. Yang pertama yaitu, kita harus mengetahui potensi diri kita. Kenali dulu pribadi kalian itu seperti apa, potensi apa yang kamu punya, kemampuan apa yang kamu miliki, atau aku harus gimana untuk mengenali diri saya. Nah, kemarin saya masuk di kelas 12 karena kebetulan setiap hari Senin itu kita ada jam motivasi di mana saya juga membawakan tentang potensi diri. Saya tanya ke beberapa kelas, saya bilang, kelebihan dan kekurangan apa yang kamu punya, silakan tuliskan di kertas. Beberapa anak mengatakan, saya aja bingung, Bu, potensi saya apa, kelebihan saya apa. Tapi kalau kelemahan saya tahu. Ya, seringkali anak-anak banyak mengetahui kelemahan, tapi tidak mengetahui potensi. Kenapa? Karena mereka nggak percaya diri dengan potensi yang mereka punya. Mereka menganggap diri mereka, saya nggak bisa apa-apa nih. Padahal, ketika dia tahu potensi mereka dan percaya diri dengan potensi yang mereka punya, dia akan tahu bahwa saya mampu untuk melakukan itu. Saya bisa melakukan apa yang orang lain juga bisa lakukan. Yang saya bilang, orang yang telah mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga ia mempunyai keahlian yang akan diperhitungkan. Ketika kamu tahu potensi dan kemampuan kamu, kemudian kamu kembangkan sedemikian rupa, Ibu yakin bahwa hasilnya nggak akan menjadi sia-sia. Semuanya akan diperhitungkan. Potensi diri, kemampuan apa yang ada di dalam diri kamu, itu boleh dikembangkan dengan baik. Talenta yang kamu miliki, kamu kembangkan dengan baik. Karena kita tahu bahwa potensi di dalam diri kita itu seperti harta karun. Ketika kita menemukan, kita gali, kita menemukan, dan kita asah, kita kembangkan, maka itu juga akan menjadi kelebihan di dalam diri kamu. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Poin kedua, yaitu membangun karakter. Ketika kita ingin membangun karakter, itu menjadi hal yang tersulit. Kenapa? Karena karakter kita dituntut untuk setiap hari boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Di sini dikatakan bahwa, hai hambaku yang setia dan baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Biasanya saya ambil karakter di mana kita harus menjadi pribadi yang baik dan setia. Pribadi yang baik dan setia bukanlah hal yang mudah.
untuk kita lakukan. Tapi ketika kita melakukan sesuatu dengan setia, dan kita melakukan hati sering perkara kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar, dan disitulah buah dari potensi yang kamu punya, potensi yang kamu kembangkan dengan baik, akan mengubah karakter kamu menjadi lebih baik untuk setia dan baik. Kemudian kamu setia dalam perkara kecil, melakukan apapun sesuai dengan tanggung jawab kamu, dan Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar untuk kamu boleh gunakan atau lakukan di kemudian hari. Tapi kita juga perlu ingat, karakter di sini baik dan setia itu sesuai dengan standar. Standar kenapa saya bilang standar? Karena agama mungkin kita diajarkan bahwa kita harus menjadi pribadi yang baik, pribadi yang dengar-dengaran, yang mau merenungkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang harus kamu tanamkan, bahwa menjadi karakter yang baik dan setia bukanlah hal yang mudah, tetapi ketika kamu mau mencoba, itu akan bisa. Poinnya itu saja, ketika kita harus hal yang harus kita lakukan, yang fisik, planning kamu ke depan. Ketika kamu sudah yakin dengan potensi yang kamu punya, mulailah bentuk, menentukan visi kamu ke depan. Apa yang dapat kamu capai? Dengan begitu semuanya akan terarah dengan jelas. Susun prioritas kamu, mana yang akan kamu capai. Oh iya, saya setelah lulus dari SMAHK, saya akan melanjutkan kuliah ke luar negeri, misalnya seperti itu, atau di dalam negeri. Kamu mulai susun rencana. Planning apa? Oh iya, saya harus ini, saya kuliah selama 3 atau 4 tahun, atau mungkin 3,5 tahun saya sudah menyelesaikan kuliah saya. Kamu susun sesuai rencana kamu, tentukan visi kamu ke depan mau gimana. Mau hendak apa yang akan kamu capai itu, kamu harus tahu dulu. Tentukan visi kamu. Karena kamu udah tahu karakter dan juga potensi yang kamu punya, maka kamu bisa menentukan visi ke depan kamu mau ngapain. Kemudian yang keempat, poin keempat yaitu adalah fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan dan juga visi dan juga prioritas yang telah kamu susun atau planning yang sudah kamu tentukan, jangan menjadi sebuah beban, dan juga abaikan kata-kata orang menjatuhkan. Kenapa? Karena seringkali ketika kita melakukan sesuatu, kita udah mulai coba untuk fokus, tapi kita gagal. Ada beberapa anak akan mengatakan, ya udah Bu, saya masih gagal, saya akan mencapai. Jangan kata-kata itu buang jauh-jauh dari pikiran kalian. Ketika kalian sudah punya fokus, planning apa yang akan kalian capai, prioritas dan visi apa yang akan kalian lakukan, fokus. Ketika kalian gagal, jangan pernah dengarkan kata-kata orang yang istilahnya mengintimidasi kamu. Seringkali ada orang bilang, iya kan kamu emang nggak layak, kamu nggak punya mental untuk menjadi juara, kamu nggak bisa melakukan apa-apa. Jadikan kata-kata buruk itu atau kata-kata yang mengintimidasi kamu untuk menjadi motivasi. Jadikan cambuk untuk kamu semakin maju ke depan. Semakin banyak orang yang merongrong kamu untuk nggak bisa melakukan apa-apa atau berkata kamu nggak mampu, kamu bodoh, atau apapun itu yang dikatakan yang ke arah negatif, jadikan itu sebuah motivasi kamu untuk terus maju ke depan. Kenapa? Karena fokusnya udah ada, planningnya udah ada. Lanjutkan, kerjakan apa yang menjadi bagian kamu, maka Tuhan juga akan melakukan apa yang jadi bagian dia. Jadi ingat, poin yang keempat, fokus pada tujuan kamu, seperti fokus itu. Poin yang terakhir, yang terakhir adalah tentang relasi. Kenapa kita di masa depan itu sangat penting untuk menjalin relasi? Di Amsal bilang, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ibu sangat setuju, karena siapa teman kamu itu yang akan menunjukkan masa depan kamu. Seringkali kita akan dengar kata-kata seperti itu. Jika kamu bergaul dengan orang bijak, maka kamu akan bijak. Tetapi ketika kamu bergabung atau bergaul dengan orang bebal, akan menjadi malang. Mulai memilih untuk mencari teman, bukan berarti membatasi untuk berteman. Ya, kalian harus tahu,
teman mana yang mendukung kamu, teman mana yang support kamu di saat kamu jatuh atau di saat kamu bangkit, yang selalu ada sama kamu. Itu yang wajib ditemenin. Kenapa? Karena ketika ada orang-orang di sekitar kita itu nggak bisa mendukung kita di saat atau mensupport kita di saat kita jatuh atau di saat kita berdiri, nah kita harus tahu dan pandai apa yang harus kita lakukan. Relasi itu apakah harus dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Jadi siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa bergaul dengan orang bebal akan menjadi malang. Relasi itu sangat penting. Relasi bukan hanya kepada sesama atau kepada teman, sahabat, dan sebagainya, tetapi relasi yang paling penting adalah kepada Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu kita harus menjalin relasi keintiman dengan Tuhan, di mana ketika kita mempunyai suatu hubungan intim, maka itu akan membuat jalan kita juga lurus untuk mendapat hari yang baik di masa yang akan datang, di hari yang penuh dengan pengharapan. Jalin hubungan kalian dengan Tuhan secara intim untuk mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya ketika nanti saya selesai dari sekolah SMA. Di sini ada dua karakter yang Ibu suka, yaitu pertama menjadi ayam. Ayam mereka itu tidak mandiri. Kenapa? Karena di hari tuanya mereka itu selalu bergantung kepada orang lain. Kemudian kebanyakan bicara tapi nggak pernah melakukan apapun. Karena kenapa? Dia cuma bisanya berkotek, petok. Jadi terlalu banyak bicara tapi nggak bisa melakukan apapun dan selalu dibantu dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, dia punya sayap tapi nggak bisa digunakan untuk terbang. Kalaupun dia terbang kurang lebih hanya secara vertikal dan juga 7 meteran lah kalau Ibu cari di beberapa sumber. Kemudian yang terakhir, suka bertarung dengan sesama yang jago. Dia suka jago-jagoan. Ayo, siapa mau dijago? Dan kita menjadi karakter ayam seperti itu. Tapi yang kedua, yaitu menjadi elang. Kenapa? Elang sangat mandiri. Dia di hari tuanya nggak pernah menyusahkan atau merepotkan orang lain. Poin kedua, tidak pernah banyak bicara atau tidak banyak bicara, tetapi banyak melakukan aksi. Seperti ketika mereka berburu, mereka nggak akan ngomong-ngomong tuh sama mangsanya, kamu berburu. Enggak. Fokus pada tujuan mangsa mana yang akan diburu. Ketika dia sudah dapat, dia akan mencengkram dan akan membawa naik untuk terbang. Kemudian dia punya sayap digunakan untuk terbang. Elang akan terbang semakin tinggi, bukan semakin merendah. Kemudian sesama elang itu saling bekerja sama. Mereka akur, nggak pernah namanya saling adu jago seperti itu. Jadi kalian ingin menjadi seperti apa? Ayam atau menjadi elang? Nah, jawaban ini ada di kalian. Ini sebuah karakter yang dimana bukan harus jadi ayam atau elang, tidak, tapi sebuah pembelajaran tahu sisi dari karakter ayam seperti apa dan elang seperti apa. Nah, itu jawaban ada di dalam diri kalian. Yang harus kita lakukan terakhir yaitu kenali potensi diri kamu seperti apa, siapa kamu, kemampuan apa dan kelebihan dan kekurangan apa yang kamu miliki. Bangun karakter kamu untuk menjadi pribadi yang baik dan setia dalam perkara kecil. Kemudian tentukan visi kamu, planning kamu ke depan mau ngapain, mau jadi apa, mau menyampaikan apa, prioritas kamu apa. Kemudian fokus pada tujuan, planning kamu, fokuskan pada apa yang menjadi visi dan tujuan dan prioritas kamu. Yang terakhir, jalin relasi. Sangat penting untuk kita bahwa relasi itu akan menentukan siapa kita di masa depan. Biarlah renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah juga saya closing dulu. Dan biarlah apa yang saya sampaikan itu juga boleh menjadi rema bagi anak-anak untuk menentukan pilihan mereka di masa depan dan mereka nggak salah pilih. Untuk itu saya ajak kita berdoa untuk menutup firman kita di pagi hari ini. Biarlah ini boleh menjadi renungan bagi anak-anak kita. Bapa yang baik, saya bersyukur bahwa di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa sama-sama, untuk bisa saling mengerti dan memahami apa yang menjadi
pesan Tuhan dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap proses belajar mereka, terutama di hari Senin untuk ujian. Biarlah mereka dapat mengingat apa yang mereka pelajari dengan baik, sehingga pada saat ujian mereka bisa mengerjakannya dengan baik. Biarlah Tuhan juga memberikan kehilangan ketakutan, kecemasan, dan juga ketegangan untuk mereka menjalani hari-hari mereka di tengah ujian yang akan mereka hadapi. Biarlah juga nilai yang terbaik dari yang terbaik untuk mereka dapatkan. Terus menjadi berkat, terang, dan juga teladan dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk mereka menyelesaikan dan melanjutkan sekolah, boleh menjadi berkat dan terus menjadi semangat. Dan juga Tuhan kami berdoa agar mereka tidak merasa tersendiri atau merasa sendirian ketika mereka nanti mulai merantau atau pergi ke negeri orang. Cita mereka boleh terus ada di dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Berkati kami semua, biarlah ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu sampai sekarang dan selamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ika atas renungan singkat yang sangat berkesan bagi kami. Mudah-mudahan bisa memberikan bekal bagi anak-anak kita. Selanjutnya kita akan melantunkan pujian Sebab Kau Besar. Silakan Pak Wilson. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Selanjutnya kita akan melantunkan doa-doa secara Buddha yang dibawakan oleh Joy, secara Islam oleh Tundra, dan secara Kristen oleh Selin. Mari kita berdoa. Baik, selamat pagi semua. Saya akan pimpin doa dengan agama Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semoga pada saat menjalani ujian ke depan semua diberkati agar sehat-sehat saja
bisa mengikuti semua ujian dengan baik. Arahang sama sang Buddho Bagawa Budang Bagawantang Abiwa Demi Swakato Bagawato Damo Damang Namasami Supatipano Bagawato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabesata Bagawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, ya Musta'an, Tuhan yang Maha memberi pertolongan, jadikanlah kami manusia yang beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak yang mulia. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, amalan yang Engkau terima. Ya Allah, mudahkanlah jalan untuk kami agar dapat melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga kami mampu menguasai ilmu pengetahuan serta menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang percaya diri untuk menggapai cita-cita, menjadi pribadi yang pantang menyerah, memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menjalani kehidupan ini. Ya Allah, ya Tuhanku, pilihkanlah jalan yang terbaik untuk kami. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Berikanlah kekuatan lahir batin kepada kami, agar apa yang kami perbuat di masa depan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, dengan penuh pengabdian, keikhlasan, kesadaran, kesabaran, rasa tanggung jawab, dan semangat yang tinggi dan sesuai dengan ridho-Mu, serta dapat membawa kebaikan dan keberkahan bagi kami semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonan kami. Amin ya robbal alamin. Doa dari saya selesai. Mari kita bersatu dalam doa dalam agama Kristen. Selamat pagi Bapak, kami mau mengucap syukur kalau kami boleh berkumpul pagi hari ini atas kebaikan-Mu, dan kami khususnya anak-anak kelas 12 mulai sampai pada waktu di mana kami akan melaksanakan ujian sekolah mulai hari Senin. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kami orang tua yang takut akan Tuhan, yang telah merawat kami dari kami kecil hingga saat ini. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami dengan kesehatan, umur yang panjang, hikmat, dan kebijaksanaan dari Tuhan. Karena kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, yayasan, dan para staf yang telah mendidik kami di sekolah selama ini. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kebijaksanaan dalam setiap pekerjaan beserta keluarganya. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang berhasil dan membanggakan sekolah serta orang tua kami. Inilah doa kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lantunkan pujian Kasih Setiamu. Silakan Pak Wilson. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selanjutnya, para orang tua akan mempersembahkan doa secara Kristen Katolik oleh orang tua Ariel, secara Islam oleh orang tua Tundra. Mari berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami boleh mengantar anak kami di gerbang pintu ujian akhir SMA. Hari yang penting buat masa depan anak-anak kami, hari yang penting buat sekolah kami, harapan kasih untuk melahirkan bibit-bibit muda yang menjadi harapan bangsa yang berkualitas.
hari yang penting buat kepala sekolah dan guru-guru anak-anak kami yang sudah membimbing, menuntun, dan memberikan ilmu serta toladan untuk mengikuti ujian akhir buat anak-anak didiknya. Berilah anak-anak kami kesehatan, ketenangan, konsentrasi dalam belajar, semangat belajar yang tinggi, dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi untuk menjawab soal-soal dengan benar, sehingga mendapatkan hasil ujian yang terbaik. Kami serahkan anak kami dalam penerangan-Mu ya Tuhan, ya Bapa, agar anak-anak kami berhasil melewati ujian dengan baik, kondisi yang prima, dan para guru yang mendampingi anak-anak kami dalam kondisi sehat dan dalam lindungannya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya, saya akan berdoa dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washobi azmain amma ba'du. Allahumma ya Allah ya Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Kami tahu ya Allah, Engkau perjalankan kami hidup di dunia ini semata-mata hanyalah untuk mengabdi kepadamu. Kami sadar ya Allah, tiada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Engkau tunjuk kami menjadi orang tua adalah semata-mata untuk kebaikan kami. Oleh karena itu, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalani peran-peran itu. Allahumma ya Allah ya Wa'asih, Tuhan yang maha luas, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang sukses di masa depan. Karuniakanlah kami kemampuan untuk menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang kelak menjadi insan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Jadikanlah setiap anak-anak kami menjadi mutiara-mutiara tasbih pengabdian kami kepadamu. Jadikanlah usaha-usaha yang kami lakukan untuk mereka menjadi bentangan sajadah kami di jalan-Mu. Allahumma ya Allah ya Mujib, Tuhan yang maha mengabulkan. Engkaulah yang maha tahu apa yang anak-anak kami butuhkan di masa depan. Bimbinglah mereka untuk menggapai cita-citanya yang baik menurut Engkau ya Allah. Mudahkanlah jalan mereka mencapai masa depan yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami sadar, duhai Allah, jalan panjang masih terbentang di depan anak-anak kami. Mudahkanlah langkah mereka, luruskanlah jalan mereka, dan lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika za'a Zakaria qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin hafizhina lil Qur'ani wa sunnati fuqahafiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Kabulkanlah doa kami, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa dari saya selesai. Terima kasih. Amin. Selanjutnya kita lantunkan pujian Allah Peduli. Silakan Pak Wilson. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi
tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, Allah mengerti. Allah Yesus tak peduli padaku. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Yesusku mengerti. Persembahan doa dari Bapak, Ibu Guru, dan Kepala Sekolah. Secara Kristen oleh Ibu Fitri, secara Buddha oleh Pak Maman, secara Kristen oleh Pak Yudi, secara Islam oleh Ibu Novi, secara Kristen oleh Pak Muksin. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas setiap berkat yang kau limpahkan kepada kami. Terkhusus pada hari ini, Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama memanjatkan permohonan kami atas masa depan dari setiap anak didik yang telah Tuhan titipkan kepada kami selama 3 tahun ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, memohon kepadamu, biar setiap pimpinan dan penyertaan-Mu selalu menyertai anak didik kami ini di masa mendatang, untuk kelanjutan studi mereka setelah selesai menempuh pendidikan di SMA Harapan Kasih ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kelanjutan studi dari anak-anak kami, dari Adrian, Ariel, Excel, Brian, Celine, Cardia, Cedric, Valo, Han, Jason, Joy, Jovan, Kevin, Peter, Rachel, Thomas, Tommy, Tundra, Venela, dan Vincent ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap jurusan ataupun kampus yang sudah mereka pilih, biar itu boleh menjadikan tumpuan bagi mereka meraih masa depan yang lebih baik lagi. Kalaupun ada di antara mereka yang akan melanjutkan berkarir, kami percaya ya Allah, Kau Allah yang Maha mengerti, Allah yang menuntun setiap langkah mereka Tuhan. Apapun yang terjadi di studi ataupun kegiatan mereka ke depannya, biar Tuhan yang terus menyertai mereka, berikan hikmat-Mu atas mereka, untuk mereka boleh semakin diperkaya di dalam ilmu pengetahuan, diperkaya dalam etika dan moral yang baik, sehingga apapun yang mereka hadapi di depan sana, mereka boleh menjadi berkat bagi diri mereka, bagi keluarga, dan bagi orang-orang di sekitar mereka. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Silakan Pak Maman. Baik, kita lanjutkan. Silakan Pak Yudi. Ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Yesus, kembali kami hadir ke hadirat-Mu untuk berdoa dan mengucap syukur serta menyatukan hati kami untuk berdoa bagi orang tua siswa kami. Berikan orang tua siswa kami kesehatan, perlindungan-Mu dari berbagai sakit penyakit, dan jauhkanlah orang tua siswa-siswi kami dari segala mara bahaya. Berikanlah orang tua siswa-siswi kami perlindungan-Mu dalam kehidupan mereka. Berikanlah orang tua siswa-siswi kami kasih-Mu agar mereka damai dan berbahagia selalu di sepanjang usianya. Lepaskanlah segala beban orang tua siswa-siswi kami dengan berkat yang berlimpah, bukanlah pintu-pintu berkat bagi mereka. Kuatkanlah iman orang tua siswa-siswi kami agar mereka senantiasa selalu berharap kepada kasih-Mu, selalu mengingat dan selalu muliakan serta memuji nama-Mu. Berkatilah juga orang tua siswa-siswi kami dalam mendidik anak-anak kami sampai ke jenjang pendidikan tertinggi dan mencukupkan segala apa yang diperlukan siswa-siswi kami dalam melanjutkan pendidikan. Kami berdoa dan menyerahkan semua kehidupan orang tua siswa-siswi kami dalam penyertaan dan perlindungan-Mu saja. Doa dan syukur kami panjatkan dengan penuh pengharapan, dengan sepenuh hati kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah ya Allah satu-satunya tempat kami memohon, memanjatkan doa dan menyampaikan harapan. Kami berharap dengan penuh tawadu kepadamu agar permohonan kami ada dalam ijabah-Mu. Karena itu ya Allah, terimalah kehadiran kami dengan asma-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya Allah, berikanlah kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan serta umur yang panjang kepada seluruh pimpinan, para guru dan pengurus serta seluruh staf Yayasan Sekolah Harapan Kasih. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran bagi seluruh pemimpin, para guru dan pengurus serta seluruh staf Yayasan Harapan Kasih dalam menunaikan tanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan Sekolah Harapan Kasih. Ya Allah, berikanlah kekuatan bagi seluruh pimpinan, para guru dan pengurus serta seluruh staf Yayasan Sekolah Harapan Kasih untuk mengemban amanah dalam rangka membangun Sekolah Harapan Kasih menjadi sekolah yang lebih maju, berkualitas, dan mampu bersaing mengikuti perkembangan pendidikan global, serta menjadi sekolah yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah sekolah kami menjadi sekolah yang menghasilkan generasi-generasi muda yang berilmu tinggi dan berakhlak mulia, serta menjadi generasi yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Ya Allah, berilah keberhasilan kepada sekolah kami untuk terus serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa menuju masa depan yang cerah, mampu membangun karakter bangsa yang unggul dan mulia, serta berbudi pekerti luhur, dan jadikanlah sekolah kami menjadi sekolah yang Engkau ridhoi. Dengan rahmat-Mu ya Allah, terimalah segala amal dan pengabdian seluruh pimpinan, para guru dan pengurus, dan seluruh staf Yayasan Sekolah Harapan Kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kabulkanlah ya Allah doa kami. Doa dari saya selesai dan terima kasih. Tuhan kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih karena pada hari ini Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, untuk saling menguatkan,
dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya bagi keadaan dan kondisi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal, negara di mana kami hidup dan belajar. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia dan hindarkan bangsa kami dari segala bentuk perpecahan. Jauhkan Indonesia dari bencana, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari pertikaian antar suku, antar agama. Satukan hati kami semua ya Tuhan, untuk kami bisa memberikan dampak yang terbaik bagi bangsa dan negeri ini. Kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden kami, Dewan Perwakilan Rakyat kami, hingga para pimpinan di daerah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian, mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga menaikkan doa untuk kondisi saat ini dalam masa pasca pandemi ini. Kiranya Engkau turut campur terutama dalam proses vaksinasi booster yang sedang berjalan ini. Biarlah kami semua dikuatkan untuk dapat melalui keprihatinan pandemi ini dengan baik, dan sehingga kami dapat melalui kondisi saat ini juga dengan selamat dan seturut kehendak-Mu. Demikian doa kami ini ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian doa-doa, lantunan doa yang sudah kita persembahkan. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semuanya. Sebelum kita akhiri acara, kita lantunkan pujian El Shaddai. Silakan Pak Wilson. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
menyembah Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid, serta putra-putri kelas 12 IPA IPS, mohon perkenannya untuk on kamera karena kita akan mengambil gambar. Sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, silahkan on kamera. Pak Wilson, mohon perkenannya untuk screenshot ya. Silakan siapa saja yang mau mengambil gambar, silakan on kamera semuanya. Ya semua Bapak Ibu silakan buka kameranya, kita akan foto. Lagi. Gimana sih caranya? Gimana sih caranya ini? Lagi. Yang sudah on kamera ditahan ya, jangan ditutup dulu supaya semua terbuka. Ya, sambil Pak Wikson mengambil gambar dan yang lain-lain mengambil gambar, kami sebagai panitia doa bersama
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam acara doa bersama ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyelenggaraannya. Dan mudah-mudahan ini semua bisa menjadi berkat bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita semua memiliki masa depan yang bahagia dan sejahtera. Bagi Baik Bapak Ibu, silakan bersiap. Oke, 3, 2, 1. Kayak gini semua. Di aku nggak kebuka. Di aku nggak kebuka. Iya. Silahkan anak-anak juga mengambil gambar. Mungkin ini yang terakhir ya. Kita berkumpul bersama-sama seperti ini sebelum kalian ujian dan nanti merayakan kelulusan. Ya. Kemudian acara rangkaian doa bersama hari ini sudah selesai. Bagi teman-teman atau Bapak, Ibu, orang tua atau anak-anak sekalian yang masih ingin menyampaikan sesuatu, boleh stay di room ini jika masih ada hal-hal yang ingin disampaikan. Tetapi bagi Bapak Ibu guru atau orang tua yang akan melanjutkan aktivitasnya atau anak-anak pun dipersilahkan untuk meninggalkan room. Selamat pagi semuanya, terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Amin. Makasih Bu. Makasih Bu, makasih Pak. Ya. Terima kasih Bu. Makasih Bu, makasih Pak. Oke, para siswa tunjukkan prestasimu ya di hari Senin. Ciayo. Semangat semuanya. Ciayo. Mari. Ciayo.